Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun kau yang terindah. Walau badai mengadang dan bumi pun bergoncang, namun kau kan setia, amin, menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Walau badai mengadang dan bumi pun bergoncang, namun kau kan setia, menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Thank you Lord. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Come on. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata, nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Amin, amin. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah
untukmu. Segenap hatiku hanyalah untukmu. Segenap hatiku hanyalah untukmu. Terus memuji Tuhan, amin. Of my heart, Lord, open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, yes, shining in the light of your glory. Oh, yeah. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Sing, open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Yeah. Open the eyes of my heart. I want to see you, God. I want to see you. Open the eyes. Oh, open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Oh yes. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted up, yes, shining in the light of your glory. Oh yeah. I pour out your power and love as we sing, holy, 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 holy.
your power and love as we sing holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Oh yes, pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Come on, say open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Yeah. Open the eyes of my heart. I want to say you. I want to see 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 you. I want to say you. I want to see you. Amen. Hallelujah. Yay. Amin. 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 So baik Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, siapkan hatimu untuk kebenaran firman Tuhan. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, amin, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu.
amin, amin. Segala yang ada, oh, lebih dalam lagi ku cinta kau Yesus, ku mengasihimu, oh, lebih dalam lagi ku rindu kau Tuhan, lebih segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta kau Yesus, ku mengasihimu, aku mengasihimu Tuhan, aku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Oh, mengasihimu, merindukanmu Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, Jemaat FCC dimanapun saudara berada dan setiap saudara yang menyaksikan tayangan ibadah minggu ini. Di dalam ibadah kita, sebagaimana bulan ini kita sedang mengingat juga tentang pencurahan Roh Kudus, kuasa Pentakosta kepada semua orang percaya. Kita akan melihat firman Tuhan dan saya beri judul Penuhlah oleh Roh Kudus. Teks kita dari Efesus pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-18 sampai dengan 21. Saya bacakan kepada kita semua. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur untuk Roh-Mu yang tersedia kepada kami sewaktu Engkau berjanji mencurahkan Roh-Mu kepada setiap orang, setiap makhluk yang Engkau pilih dan Engkau izinkan percaya kepada Kristus dan menerima Yesus. Kami berdoa pada hari ini, kiranya Roh Kudus juga yang akan mengajar kami kebenaran firman yang memerdekakan kami dan menjadikan kami hidup seturut dengan kehendak-Mu dan hidup bersama dalam keintiman dengan Kristus Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kehadiran Roh Kudus pada saat ini tersedia kepada siapa saja. Pencurahan itu artinya janji yang dulunya itu hanya kepada sekelompok orang tertentu di perjanjian lama. Kalau bukan nabi, nazir Allah, imam, raja yang diurapi, sisanya nggak ada. Dan juga tidak permanen. Bisa datang dan pergi. Tetapi ketika pencurahan Roh Kudus di Kisah Rasul pasal yang kedua, janji Tuhan itu kemudian menjadi kenyataan bahwa semua orang yang percaya menerima kehadiran Roh Kudus dan kemudian Roh Kudus tersedia untuk memampukan mereka melakukan kehendak Allah. Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus dan kelihatan sekali manifestasinya.
Selain dari glosalia, juga mereka berkhotbah. Itulah tanda utama sebenarnya orang penuh dengan Roh Kudus. Mereka berani untuk memberitakan firman Tuhan. Berani memberitakan Yesus kepada setiap orang yang mereka temui. Ketika Rasul Paulus mengajar kepada jemaat tentang perintah untuk dipenuhi dengan roh, ini sebenarnya konteksnya adalah orang Efesus ini menyia-nyiakan waktu mereka. Di dalam ayat yang ke-17 dikatakan mengenai kamu bodoh karena kamu nggak tahu kehendak Allah. Kamu membuang-buang waktu kamu dengan mabuk-mabukan. Jadi ternyata bahwa kemabukan pada waktu itu membuat kehidupan seseorang menjadi sia-sia. Kehilangan banyak kesempatan-kesempatan baik dalam hidup mereka. Ya, satu kesia-siaan yang begitu tragis. Tetapi kemudian sebagai kontras daripada keadaan itu, Rasul Paulus mengatakan, hendaklah engkau penuh dengan roh. Ya, penuh dengan roh di sini ya bicara mengenai Roh Kudus. Kalau kita melihat, kenapa sih mesti dibandingkan antara kemabukan dengan penuh roh? Apa paralelismenya? Sebenarnya paralelismenya bukanlah berarti bahwa orang mabuk sama dengan orang penuh Roh Kudus, bukan. Tetapi di sini berbicara tentang orang berada di bawah pengaruh. Karena kalau kita tahu ya orang yang mabuk itu kan berarti dia sedang berada di bawah pengaruh alkohol. Tindakan-tindakannya dia itu selalu akibat dari alkohol yang menguasai, mengendalikan saraf-saraf dan otaknya. Seluruh tubuhnya itu dikendalikan oleh alkohol. Sementara hendaklah kau penuh dengan roh, berarti hidup seseorang yang dipengaruhi, dikendalikan oleh Roh Kudus. Tetapi ujungnya di sini kita lihat ada sebuah kontras. Satu sia-sia, yang satu justru berfaedah. Berarti bahwa penuh dengan Roh Kudus ini bukan seperti orang yang mabuk lalu gak karu-karuan. Sayang sekali banyak kalangan Kristen saat ini yang penuh dengan Roh Kudus tapi bertingkah laku aneh, yang seperti orang mabuk keluar dari kendali diri. Padahal kita tahu bahwa buah roh itu adalah penguasaan diri. Memang betul bahwa pada waktu pencurahan Roh Kudus di dalam Kisah Rasul 2 ayat 13, orang-orang yang gak ngerti pada waktu itu, orang-orang Yahudi yang menyaksikan 120 orang ini penuh dengan Roh Kudus dan seperti lidah-lidah api, dikatakan kamu mabuk oleh anggur. Petrus bilang, enggak, ini masih jam 10 pagi, gak mungkin kami mabuk anggur jam 10 pagi. Tetapi berarti ada orang yang melihat bahwa orang yang penuh Roh Kudus ini seperti orang yang di luar kendali mereka. Tetapi sebenarnya setelah mereka melihat kelanjutan dari efek orang penuh Roh Kudus adalah apa? Semangat yang begitu menggebu-gebu untuk memberitakan Yesus. Bayangkan Petrus yang dulu takut, pengecut, lari pada waktu Yesus disalib, tiba-tiba pada hari itu berdiri. Dan Roh Kudus dicurahkan dan mempertobatkan, melahirbarukan 3.000 orang pada hari itu. Luar biasa sekali ini. Jadi di sini kita melihat bahwa ada seperti kesamaan tetapi ada juga perbedaan. Alkohol itu adalah depresan, alat untuk membuat orang itu menjadi depresi. Sementara Roh Kudus itu stimulan yang membangkitkan semangat. Ada seorang hamba Tuhan, yaitu Dr. Martin Lloyd Jones, seorang pengkhotbah luar biasa, tetapi dia juga berlatar belakang medis. Dia adalah seorang dokter yang kemudian menjadi gembala dan melayani hampir 40 tahun di Chapel Westminster di London. Dia mengatakan bahwa minum-minuman alkohol itu bukanlah sebuah stimulus, bukan sebuah perangsang, tapi justru membuat depresi. Ya, depresi yang kemudian mengendalikan otaknya, sehingga otaknya itu akan menentukan apa yang akan dia lakukan. Membuat kehidupannya, hikmatnya, pemahamannya, kemampuannya untuk mengambil keputusan,
keseimbangan, kekuatan untuk menilai segala sesuatu itu terganggu karena dia minum minuman yang beralkohol. Jadi dengan kata lain, bahwa ketika seseorang mabuk, seluruh hidupnya sedang dikendalikan oleh hal tersebut. Apakah mungkin mabuk oleh narkoba juga sama? Di sini jelas sekali bahwa kita harus meninggalkan kemabukan. Saudara-saudara, sebenarnya kondisi kemabukan dan kesia-siaan itu menyia-nyiakan waktu menjadi juga gambaran gereja saat ini. Gereja sedang memerlukan kuasa Roh Kudus. Gereja sedang memerlukan Roh Kudus lebih daripada segalanya. Gereja ini begitu banyak menerima berkat-berkat. Kita tahu bahwa sebagai orang percaya, Alkitab berkata, kita ini sudah dibaptis di dalam tubuh Kristus di 1 Korintus 12 ayat 13. Kita dimateraikan oleh Roh Kudus di dalam Efesus 1 ayat 13. Kita diperdamaikan. Yang dulunya jauh musuh Allah, kemudian kita menjadi dekat di dalam Kristus. Efesus 2 ayat 16. Bahkan kita diberikan Roh Kudus sebagai jaminan, seperti down payment, seperti force code gitu. Supaya kita tahu bahwa kita ini adalah milik Tuhan, kita dimateraikan oleh Allah. Tetapi sayang sekali, dengan seluruh pemberian Allah itu yang dimateraikan dengan Roh Kudus, justru kelihatannya gereja menjadi sangat kosong, sangat kering. Walaupun ada label Roh Kudus. Ini sama seperti keadaan bangsa Israel di dalam Yeremia 2 ayat 13. Seperti ember bocor yang tidak punya air. Bak penampung yang tidak punya air. Saudara-saudara, ada begitu banyak saudara-saudara kita yang merayakan komunion, perjamuan kudus, baca firman. Oh, hidup dengan berusaha mentaati firman, tetapi tidak punya sukacita. Tidak ada satu semangat untuk memberitakan firman. Kita hanya kumpul-kumpul, hanya merayakan, dan manifestasi Roh Kudus lalu hanya untuk kalangan sendiri. Jadi jangan kaget kalau akhirnya kita dianggap mabok dan gila. Karena kita nggak punya dampak keluar. Gak punya dampak merubah situasi. Nah, saudara-saudara, ketika Rasul Paulus mengatakan, apa yang harus kau lakukan ketika engkau penuh Roh Kudus? Kita melihat di sini 3 hal yang Paulus katakan. Ayat 18 sampai 21 ini itu satu kalimat di dalam bahasa Yunani. Jadi panjang ya. Ini kalimat yang cukup panjang. Tetapi mari kita lihat nanti, sebenarnya sangat sederhana juga. Yang pertama, Rasul Paulus mengatakan tentang kepenuhan roh itu adalah kepenuhan komunikasi rohani. Jadi ada sebuah kepenuhan komunikasi rohani. Ayat 19 dikatakan, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersorak-soraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Apa maksudnya? Apakah berarti misalnya saya bertemu dengan seseorang di jemaat, lalu kemudian kita bilang shalom, lalu kita pakai nada gitu. Shalom, apa kabarmu? Saya baik-baik saja. Itu seperti kayak musical concert gitu. Apakah begitu yang dikatakan di sini? Jawabannya bukan. Tentulah tidak. Nanti kalau nggak makin aneh lagi nanti gereja. Dianggap nih orang apaan ini. Tetapi sebenarnya kalau kita melihat di sini bahwa ternyata ketika orang-orang kudus itu, gereja, orang percaya itu dipenuhi dengan Roh Kudus, maka tidak bisa dipungkiri. Roh akan menghasilkan sukacita di dalam hati setiap orang percaya. Ada nyanyian baru di dalam hati mereka kepada Tuhan. Ada satu kepenuhan yang meluap dan keluar dari kedalaman hubungan yang juga pasti didasarkan kepada firman. Yang penuh di dalam hati orang percaya seperti dikatakan di dalam Kolose 3:16. Hendaklah hatimu meluap dengan kekayaan Kristus yaitu firman-Nya. Dan
Karena kita sudah penuh dengan firman dan ada satu gejolak untuk memuliakan Tuhan, maka jangan kaget ketika kita ketemu ada sukacita, ada nyanyian, akhirnya kita seperti kayak kumpul, kita nyanyi-nyanyi, kita bersorak-sorak. Dan ini menjadi satu tanda ciri gereja, kan? Orang Kristen itu dibilang dari lahir nyanyi. Itu. Kemudian nanti nikah, nyanyi. Mati, nyanyi juga. Tapi bukan saudara yang nyanyi, kan? Dinyanyiin gitu ya. Kan ini banyak orang berpikir, kok orang Kristen nyanyi-nyanyi sih lagi kedukaan? Kenapa? Sebenarnya ini memperlihatkan sebuah komunikasi rohani. Baik secara vertikal dengan Allah dan secara horizontal dengan sesama kita. Mereka dikatakan saling menyapa dalam nyanyian rohani, kidung dan pujian. Apa bedanya? Nah, saya mau memberikan sedikit fakta sejarah. Gubernur Roma pada masa gereja sekitar 112 Masehi bernama Pliny yang berada di bawah kekaisaran Trajan mengatakan begini, mencatat begini dalam jurnalnya. Orang-orang Kristen di provinsinya itu memiliki sebuah kebiasaan bahwa mereka memiliki hari tertentu untuk mereka bertemu dan berkumpul. Ya, mereka punya hari tertentu. Berarti sebenarnya ini mengacu kepada hari pertama, hari Minggu. Karena waktu itu gereja berkumpul pada hari pertama Minggu itu, yaitu hari Minggu. Karena mereka mengingat akan kebangkitan Yesus Kristus. Lalu kemudian dikatakan oleh Pliny, sebelum mereka itu kumpul, mereka menghafal kidung-kidung atau nyanyian-nyanyian kepada Kristus yang adalah Tuhan. Jadi itu dicirikan oleh orang yang nggak percaya Kristus. Mereka bilang, kok ini ngomongnya kepada Kristus. Dan Kristus itu dianggap Tuhan sama mereka. Jadi jelas ya, ada ciri daripada gereja pada awal mula, yaitu penuh dengan pujian kepada Kristus. Tertullian, seorang sejarawan juga seorang hamba Tuhan, menulis dari Afrika Utara. Dia mengatakan di ujung daripada abad pertama itu, abad kedua ya, dikatakan seorang Kristen itu adalah penuh dengan perayaan. Setiap orang diundang untuk nyanyi kepada Tuhan di hadapan banyak orang. Dan dia akan maju satu-satu gitu ya. Lalu kemudian dia akan menyanyikan, baik itu datang dari firman Tuhan di perjanjian lama, atau apa yang dia dapat dari Tuhan sebagai ekspresi pemahaman akan firman. Lalu dia mulai nyanyi. Spontan gitu nyanyinya. Itu yang namanya, ada satu kidung, ada satu nyanyian rohani. Nyanyian rohani itu ada sifatnya spontan. Lahir dari pemahaman dia, lalu kemudian dia memberikan pujian, korban pujian, kesaksian di depan publik akan pemahaman dia terhadap firman Tuhan. Jadi kalau gitu di sini kita bisa melihat antara mazmur, kidung, dan nyanyian rohani, ini gabungan yang kemudian kita kenal sebagai nyanyian rohani. Apakah itu dikarang oleh orang tertentu, atau lagu spontan pada waktu kita berkumpul menyembah Tuhan, lalu kemudian ada waktu di mana kita mengucap syukur dengan nyanyian kita dan dengan ucapan ungkapan kita sendiri. Ini luar biasa. Datang dari hati yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Inilah jadi indah, saudara-saudara. Ini seperti satu orkestra, berbagai macam alat musik, tetapi konduktornya adalah Roh Kudus. Bayangkan kalau kita ketemu, masing-masing dengan karunia-karunia, dengan talenta kita, dengan pemahaman atas firman selama minggu itu kita dapatkan, lalu kita kumpul. Wah, pasti luar biasa, indah sekali. Inilah sebenarnya esensi kalau kita berkumpul sebagai gereja, dan kita berdoa supaya kita bisa kumpul secara on-site. Karena ini yang nggak bisa digantikan oleh media digital apapun. Nggak bisa. Saudara, khotbah bisa digantikan seperti sekarang. Tapi tidak dengan setiap orang bersama-sama datang mempersembahkan ukupan kita kepada Tuhan.
pujian atas kebaikan Tuhan seminggu itu kita datang. Jadi orang yang penuh Roh Kudus itu mengalir dengan kasih dan nyanyian. Dan kita tahu ya, semua kegerakan kekristenan, semua kegerakan dari mulai abad pertama yang kita kenal sebagai Saint Francis dari Trubador, reformator, Martin Luther hampir menuliskan begitu banyak lagu-lagu baru. Bahkan beberapa lagu-lagu orang mabuk ditebus lalu dinyanyikan sebagai nyanyian yang luar biasa. Ya. Lagu-lagu yang dulunya seperti lagu patriotik gitu, tetapi datang kemudian menjadi lagu-lagu rohani. Bahkan kalau kita tahu ketika terjadi kebangunan rohani di Inggris Raya dengan Wesleyan Revival, itu Charles Wesley ya, saudaranya John Wesley menulis 6.000 lagu-lagu kidung. Luar biasa. Ketika Charles Simeon khotbah di Holy Trinity di Cambridge dan terjadi kebangunan rohani yang luar biasa. Saudara-saudara, di situ mereka menuliskan betapa orang-orang Kristen itu penuh dengan antusiasme di dalam Tuhan, menyembah dan memuliakan Tuhan. Semua ciri-ciri kebangunan rohani kalau kita kenal, selalu ditandai dengan satu hal, selain daripada firman diberitakan, banyak jiwa diselamatkan, tapi pasti ada puji-pujian. Pasti ada lagu-lagu yang sangat berbekas datang dari kebangunan rohani itu. Karena sederhana, itu menjadi produk dari Roh Kudus ketika menjamah hidup seseorang. Dipenuhilah engkau dengan komunikasi rohani. Yang kedua, bahwa kepenuhan di dalam ucapan syukur. Ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Mengucap syukur atas segala sesuatu. Tetapi sayang sekali banyak penafsir memakai ayat ini dengan cara yang salah memandangnya. Dikatakan segala sesuatu, termasuk hal-hal yang jahat kita mesti bersyukur. Contoh begini, dan ini sebenarnya jadi salah. Ketika istrinya diperkosa, dia bersyukur istrinya diperkosa. Ketika anaknya dirampok, diculik, dibunuh, dia bersyukur bahwa anaknya dibunuh. Bukan itu maksudnya. Segala sesuatu. Karena John Stott mengatakan begini, kita harus bersyukur karena Dia Tuhan. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia Tuhan. Bukan karena kejahatan. Sebab Tuhan membenci kejahatan. Dan tidak mungkin kita akan bersyukur atas Dia yang mengizinkan itu terjadi. Saya ulangi ya. Jadi Johnson mengatakan bahwa memuji Tuhan karena Dia adalah Tuhan. Bukan memuji Tuhan karena kejahatan yang sedang terjadi. Karena ingat, Allah membenci segala kejahatan dan kita tidak bisa memuji atau bersyukur kepada Tuhan untuk apa yang Dia benci. Jadi berbeda ya, jangan kita bersyukur ketika misalnya anak kita dirampok atau istri kita berzina, lalu kita bersyukur kepada Tuhan untuk hal itu. Tidak bisa. Tetapi di sini kita sedang berbicara mengenai satu roh bersyukur yang radikal. Kita bersyukur ketika sedang berada di kondisi paling sulit sekalipun terhadap Tuhan yang setia kepada kita. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya kepada anak-anaknya. Itu yang kita syukuri. Nah kalau gitu bahkan termasuk kalau terjadi sebuah kecelakaan, kedukaan, hal yang jahat sekalipun, maka di situ kita akan melihat Tuhan yang setia. Kalau kita tahu lagu It Is Well With My Soul, lagu ini bagaimana mungkin bisa datang? Lawyer yang kehilangan anak istrinya tenggelam kapalnya, lalu rumahnya terbakar. Dan kemudian ketika dia mesti pergi,
Dan dia sedang berada di dalam pelayanan, saudara. Dia sedang melayani bersama dengan hamba Tuhan yang luar biasa. Satu kebangunan rohani terjadi di Inggris. Dan ketika dia lewat lagi tempat itu dan diumumkan bahwa ini adalah tempat di mana kapal yang istrinya dan anaknya tumpangi meninggal. Di situ ada gejolak. Muncul gejolak yang begitu luar biasa. Dan disitulah kemudian dia bisa marah sama Tuhan. Atau yang kedua, dia berkata, "It is well with my soul." Tenanglah jiwaku. Tenanglah jiwaku. It is well with my soul. It is well. It is well with my soul. Sebuah ucapan syukur yang radikal karena kesetiaan Tuhan, karena anugerahnya. Ini kalau Roh Kudus memenuhi kita, menuntun kita, memimpin kita, menguasai kita, mempengaruhi kita, dia akan menggeser, menyingkirkan roh protes, roh keluh kesah, roh yang kritik, negatif, roh yang selalu nyinyir, tidak mau melihat orang baik, bersyukur melihat orang berhasil. Oh, saudara-saudara, kita bisa melihat di sini bahwa Roh Kudus tidak bisa berjalan berdampingan dengan roh complaining. Kalau kita mau hidup dengan sebuah gaya hidup yang baru, cara berpikir yang baru, perspektif yang baru di dalam normal yang baru ini, kita mesti naik lebih tinggi lagi. Berhenti untuk kita berkeluh kesah. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Dan saya percaya bahwa ini adalah langkah tanda orang Kristen penuh dengan Roh Kudus. Di mana dia akan bersyukur kepada apapun yang kelihatannya tidak mungkin orang bersyukur. Dan yang terakhir, yang ketiga, di mana kita bersyukur penuh Roh Kudus itu artinya kepenuhan di dalam penundukan diri. Ayat 21 sebagai dampak daripada orang penuh Roh Kudus. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Orang yang dipenuhi Roh Kudus mentaati nasihat Alkitab ini untuk menundukkan diri satu dengan yang lain di dalam Kristus. Kita tahu bahwa saya katakan tadi ayat ini adalah ayat kalimat yang panjang di dalam bahasa Yunani, tetapi memperlihatkan bahwa saling menundukkan diri adalah hasil akhir dari orang yang penuh dengan Roh Kudus. Ini berarti sebuah model yang sebenarnya Yesus sudah perlihatkan. Ketika Yesus ada di dunia ini sebagai inkarnasi Allah, Allah Putra, maka dia menundukkan diri kepada kehendak Bapa. Dikatakan bahwa makananku adalah melakukan kehendak Bapakku. Aku hanya melihat apa yang Bapakku kerjakan dan akan melakukannya. Jadi kita lihat di sini sekarang bahwa Roh Kudus bekerja untuk kita. Jadi ketika dikatakan bahwa kalau Roh Kudus mengatakan kepada Yesus ya untuk mencuci, membasuh kaki murid-muridnya, maka kita pun melakukan yang sama. Karena seorang hamba tidak bisa lebih daripada seorang tuannya. Kalau tuannya melakukan, kita juga akan melakukan. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa di dalam kerendahan hati untuk bahkan mempertimbangkan orang lain lebih tinggi daripada kita. Filipi pasal yang kedua ayat 3. Kita sebenarnya bukan sedang memproklamirkan tentang diri kita. Tetapi kita sedang memproklamirkan tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan. Kita ini adalah hamba-hamba Tuhan. Kita ini hamba Yesus Kristus dalam 2 Korintus 4 ayat 5. Jadi saudara-saudara, sebenarnya sederhana sekali. Orang Kristen yang mengklaim dirinya penuh dengan Roh Kudus bukanlah orang yang kaki, yang
nyombongin diri, yang hidup dengan roh dunia ini, yang mau mempopulerkan diri sendiri, yang mempromosikan dirinya sendiri. Dan saat ini ya, dengan platform-platform digital yang tersedia, setiap orang bisa mempromosikan, menjual dirinya sendiri, betul ya? Segala macam cara orang pakai untuk meningkatkan subscribers, followers, dan seterusnya. Tetapi pertanyaannya, bersediakah kita untuk membuat orang lain lebih tinggi, lebih hebat? Saya belajar sejak awal saya jadi orang Kristen. Saya mengatakan begini, keberhasilan saya adalah ketika membuat para pemimpin saya berhasil. Ketika para pemimpin saya kelihatannya sangat hebat dengan apa yang kita bisa lakukan untuk mereka-mereka ini. Sekalipun mungkin nama kita tidak terlihat, nama kita tidak tercantum, tapi kita tahu bahwa kita sedang melakukan firman Tuhan. Saling menundukkan diri, ini merupakan satu sikap yang sangat-sangat mahal sekali harganya. Ini mengacu kepada Kristus. Ini mengacu kepada kasih karunia. Inilah yang akan menarik orang kepada Kristus. Menundukkan diri. Bahkan Paulus, orang yang begitu hebat, ketika dia datang kepada orang yang binaannya, Filemon, dia nggak datang bilang, gue punya hak memerintah-merintah lu. Tapi bilang, aku bermohon kepadamu. Wow, luar biasa ya. Seorang teladan dari mereka yang walaupun punya otoritas, tapi dia datang dengan roh yang melayani. Jadi saudara, ketika hati kita penuh dengan pujian, musik, akan mengalir lewat ucapan syukur. Maka sebagai hasilnya, kita akan saling menundukkan diri. Jadi apa langkah yang praktisnya di sini? Langkah praktisnya kepada saudara-saudara, yang pertama, karena ini adalah sebuah perintah. Jadi kita tidak bisa abaikan. Kita harus lakukan. Yang kedua, ini adalah perintah yang sifatnya jamak. Bukan kepada satu orang, tapi gereja. Maka semua kita harus penuh dengan Roh Kudus. Ini bukan untuk sekelompok elit. Semua orang. Yang ketiga, karena ini adalah perintah yang sifatnya pasif. Artinya, biarkan Roh Kudus memenuhi kamu. Itu maksudnya. Artinya, ini bukan sesuatu yang ritual. Jadi nggak ada formula gitu ya. Harus kayak gini, harus kayak gitu. Enggak. Tetapi setiap kita harus membuka diri kepada firman Allah. Agar firman itu yang memperkaya kita. Dan kita serahkan diri kita kepada Roh Kudus. Dan yang terakhir adalah karena ini perintah yang sifatnya kala waktu kini, present tense. Jadi ini bukan satu kali kita lakukan, tetapi setiap hari sebagai sebuah gaya hidup. Gaya hidup. Ya sama seperti kita minum air. Maka ini gaya hidup minum air. Maka hal yang sama, kita harus minum dari mata air Allah. Roh yang sudah tersedia kepada kita. Pribadi Roh Kudus itu sudah tersedia kepada kita. Menuntun kita untuk penuh dengan kata-kata yang rohani, penuh dengan ucapan syukur, dan saling menundukkan diri satu dengan yang lain. Kiranya ini menjadi penghiburan dan kekuatan kepada kita setiap jemaat, dan Roh Kudus sendiri memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa pada saat ini untuk kebenaran firman-Mu yang kami sudah terima. Dan biarlah setiap kami sebagai jemaat terus hidup dengan kepenuhan Roh Kudus. Menjadikan kami sebagai gaya hidup berkomunikasi secara rohani. Memiliki gaya hidup bersyukur atas kebaikan-Mu dan kesetiaan-Mu. Walaupun di tengah-tengah keadaan sulit. Dan kami hidup satu sama lain melayani, menundukkan diri sebagaimana Kristus menggenapi kehendak Bapa. Dan firman Tuhan berkata kepada engkau yang mendengarkan kebaktian pada hari ini, bahwa ketika engkau melakukan itu, engkau memperlihatkan keindahan kekudusan Allah di dalam hidupmu. Itu akan menarik orang-orang datang dan mendekat kepada Kristus. Sama seperti engkau ditarik mendekat oleh karena keindahan kekudusan Allah. Engkau akan menarik orang-orang
mendekat kepada Kristus. Ada keberanian baru untuk memberitakan firman Allah. Ada keberanian baru untuk mendeklarasikan kebaikan Tuhan. Dan hari ini kami mengucap syukur Tuhan. Jemaat akan hidup senantiasa di dalam gaya hidup yang baru ini. Dan saudara-saudara, lakukanlah kehendak Allah dan firman Tuhan ini sehari-hari dengan keberanian baru oleh karena engkau yang dipenuhi Roh Kudus setiap hari. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan yang memberkati engkau. Tuhan yang melindungi serta memelihara engkau. Tuhan akan membuat wajahnya senantiasa bersinar atas engkau. Dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tangannya ada di atas kepalamu dan menjaminkan kemenangan dalam hidupmu. Engkau akan membawa pengharapan kepada siapapun yang engkau temui. Tuhan menghadapkan wajahnya dan menjawab setiap doa permohonan yang kau naikkan dengan ucapan syukur. Dan memberikan engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran. Kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera oleh Roh Kudus penuh dan melimpah dalam hidupmu. Kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah, erat dan manis dengan Roh Kudus akan memelihara engkau dari sekarang sampai Yesus datang untuk menjemput kita di awan kemuliaan, dan membawa kita memerintah di dalam kerajaan damai-Nya sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.